Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Nasasi Mutia. Saya dari B2 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara demografi dengan politik, baik secara kelembagaan maupun praktek. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana sih isu demografi ini menjadi isu global yang dapat menghambat pembangunan nasional di negara maju dan negara berkembang. Sebelum kita bahas dua hal tersebut, alangkah baiknya kita bahas dulu ya demografi itu apa. Nah, secara etimologi, demografi merupakan dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat atau penduduk dan grafien yang artinya menggambar atau melukis. Jadi dapat didefinisikan bahwa demografi merupakan cerminan tentang penduduk yang mengenai jumlah penduduk, perkawinan, kematian, kelahiran, serta tentang migrasi. Bagaimana relasi antara demografi dengan konsep politik? Nah, sebenarnya memang antara kedua hal tersebut memiliki relasi atau hubungan, karena demografi politik sendiri artinya menjelaskan sebuah hubungan antara demografi, yaitu aspek kependudukan, dengan politik. Nah, demografi politik ini juga memiliki 3 variabel dalam penerapannya, yaitu jumlah penduduk di setiap wilayah. Yang kedua, komposisi penduduk diamati secara gender, golongan umur, ekonomi, dan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu distribusi penduduk. Namun jika melihat arti demografi ini dalam perspektif politik, akan menghasilkan sebuah penjelasan terhadap realitas sosial. Realitas sosial tersebut ini dimulai dari pertarungan kekuasaan di tingkat lokal, baik secara elektoral maupun daily politik, hingga konflik kekerasan, sehingga bisa dijelaskan melalui perangkat demografi yang valid. Selanjutnya, Bruce Curtis pada tahun 2006 beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya demografi itu sudah merupakan kerja politik, karena dalam demografi itu juga terdapat praktek kekuasaan. Serta dalam kerja demografi itu sudah menerapkan otoritas kekuasaan dalam pelaksanaannya, yang bisa berasal dari institusi pengetahuan maupun negara, sehingga terjadi relasi kekuasaan antara masyarakat atau penduduk dengan politik itu. Nama yang dimaksud dengan kerja demografi ini dalam hal segi membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, selanjutnya pada segi hal kebijakan, pada masa Orde Baru yaitu Presiden Soeharto telah membuat kebijakan untuk menekan tingginya angka kelahiran dan padatnya penduduk pada masa itu, karena Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia. Maka dari itu, Presiden Soeharto membuat kebijakan tentang keluarga berencana dengan konsep 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Diharapkan dengan konsep tersebut dapat mengurangi tingginya angka kelahiran dan tingginya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, serta pada masa itu juga dilakukannya program transmigrasi, perpindahan penduduk secara meluas secara keseluruhan, karena pada masa tersebut terjadi beberapa konflik antar etnis yang ditimbulkan karena kepadatan penduduk tersebut. Nah, fokus dari transmigrasi tersebut perpindahannya penduduk yang ada di Pulau Jawa ke pulau-pulau lain, karena pada saat itu penduduk di Pulau Jawa merupakan penduduk yang paling banyak di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan pada masa itu pula Pulau Jawa merupakan penduduk paling banyak seperti itu dan mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nah, transmigrasi tersebut perpindahan dari Pulau Jawa dan disebar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, diharapkannya dengan transmigrasi tersebut adanya pemerataan penduduk yang secara rata dan menurunkan tingkat kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Oke, kita berlanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu isu demografi. Apa sih yang menjadi isu global dan menjadi faktor penghambat
bagi pembangunan nasional di negara maju maupun negara berkembang. Nah, isu demografi ini berupa bonus demografi yang artinya meledaknya jumlah populasi penduduk di suatu wilayah. Nah, dengan meledaknya jumlah penduduk ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti yang dijelaskan dalam teori Neo-Malthusian, yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk dapat mengakibatkan kelangkaan terhadap bahan pangan. Nah, kelangkaan terhadap bahan pangan ini didasari oleh tingkat permintaan bahan pangan dari penduduk tersebut. Selanjutnya, lingkungan akan menjadi rusak karena dengan meningkatnya jumlah penduduk ini akan mengakibatkan meningkat pula jumlah sampah yang akan dihasilkan. Nah, semakin tinggi sampah-sampah ini dihasilkan, maka akan berdampak yang tidak baik pada lingkungan. Lingkungan akan menjadi rusak dan tidak sehat bagi ekosistem di sekitarnya. Nah, selanjutnya masalah yang ditimbulkan juga terdapat masalah kemiskinan serta kelaparan. Dengan adanya masalah-masalah tersebut membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beserta 189 negara lainnya untuk mencetuskan sebuah program. Nah, program ini dinamai dengan Millennium Development Goals, yaitu pada bulan September tahun 2000. Nah, diharapkannya adanya MGDS atau Millennium Development Goals ini dapat mengatasi masalah isu demografi, salah satunya masalah kemiskinan. Namun dalam penerapannya MDGs ini dirasa kurang tepat dalam mengatasi masalah tersebut, karena dalam MDGs ini mengatasi masalah kemiskinannya tidak sampai mengakar seperti itu, dan juga di dalam MDGs ini tidak terdapat suatu program untuk menangani masalah kesetaraan gender dan HAM. Maka dari itu dibuatlah program lanjutan dari MDGs ini yang bernama SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, pada bulan September juga di tahun 2015. Dalam program SDGs ini, PBB mengusung tema mengubah dunia kita Agenda 2030, karena SDGs ini dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Sehingga dalam penerapan SDGs ini menggunakan jangka waktu selama 15 tahun untuk capainya program SDGs ini. Serta dalam program SDGs ini juga terdapat program-program baru yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam program MDGs, yaitu seperti program kesetaraan gender dan HAM. Maka dari itu, semoga dengan adanya SDGs ini dapat mengatasi isu-isu demografi di seluruh dunia dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam negara-negara tersebut. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.